Memasuki pekan terakhir, pemudik mulai terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Bisa antusias masyarakat melakukan perjalanan mudik sudah terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. KAI Daerah Operasional 1 Jakarta menyediakan 1.076.196 tiket untuk masa angkutan Lebaran 2026 dan sudah habis terjual 681.067 tiket. Tiket yang terjual untuk keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Total KAI menyiapkan 87 perjalanan kereta api jarak jauh per hari, terdiri dari 68 kereta api reguler, 12 kereta api tambahan dari stasiun Gambir, dan 7 kereta api tambahan dari stasiun Pasar Senen. Bisa seperti apa situasi terkini di stasiun Pasar Senen? Sudah ada jurnalis Anews Hadisti Arifa yang akan melaporkan dari sana. Selamat siang Hadisti, rute mana saja yang menjadi padat pemudik di stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Banyak sekali rute yang menjadi tujuan para pemudik pada masa Lebaran 2026 ini. Di antaranya yang menjadi tujuan favorit untuk keberangkatan para pemudik adalah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Jember, dan juga Purwokerto. Nah, situasi keramaian ini sudah terjadi sejak dari pagi tadi hingga siang hari ini. Tampaknya memasuki pekan terakhir Ramadan, antusias masyarakat yang melakukan perjalanan untuk ke kampung halaman mereka untuk menikmati Lebaran 2026 bersama keluarga ini sudah dimulai pada hari ini nih. Untuk hari ini saja ada sebanyak lebih 45.000 penumpang yang diberangkatkan dari Daop 1 Jakarta. Nah, kalau dari stasiun Senen sendiri ada lebih dari 18.000 penumpang. Sisanya berangkat dari stasiun Gambir, stasiun Jatinegara, dan juga stasiun Bekasi atau stasiun lainnya yang merupakan wilayah operasional Jakarta. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih antusiasnya, kemudian persiapan yang dilakukan oleh para pemudik nih jelang perjalanan mereka, kita coba berbincang dengan salah satu pemudik yang ada di sini. Selamat siang Mas, aku boleh minta waktu sebentar dengan Masnya. Masnya dengan siapa? Nandar. Oke. Mas Nandar, ini mau kemana nih dan dalam rangka apa? Ke Tulungagung dalam rangka mudik pulang kampung. Dalam rangka mudik pulang kampung. Ini kan masih sepekan lagi Lebaran begitu ya Mas ya. Kenapa memilih hari ini untuk mudik nih Mas? Karena dapat tiketnya memang hari ini, karena cari tiket kereta api itu susah sekali, harus war dari jam 12 malam, jadi kita harus standby terus, jadi dapatnya hari ini. Untuk hari kemarin, besok-besok saya belum dapat. Oke, tadi ini untuk mendapatkannya butuh perjuangan begitu ya Mas ya. Ini mudiknya sama siapa aja? Sama keluarga, anak, istri ada di sana. Siapa, udah libur atau gimana? Alhamdulillah hari terakhir ini tadi, hari terakhir udah libur sekolah, kerja juga udah libur, jadi sekalian. Udah libur, udah cuti. Apa aja sih Mas persiapan nih Mas untuk perjalanan? Ini perjalanan akan berapa lama nih Mas? Nanti kita berangkat jam 12:30 siang, nyampe sana jam 12:30 malam. Persiapannya apa? Persiapannya banyak sekali, ada persiapan untuk berbuka puasa dan cola ada bawa dari rumah, bekal. Iya. Selamat mudik ya Mas, semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Nah, Togi dan juga pemirsa, itu dia tadi yang disampaikan salah satu pemudik di sini terkait keberangkatan yang lebih awal, karena memang untuk mendapatkan tiket kereta api ini ternyata sulit dan harus dipantau terus nih, karena memang untuk tiket ini sudah hampir habis terjual. Dan kemudian juga persiapan-persiapan lainnya seperti barang bawaan yang perlu dipersiapkan mengingat waktu perjalanan menuju ke tujuan atau ke kampung halaman. Togi. Terima kasih Hadisti atas informasinya melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang Lebaran, stasiun Cirebon, Jawa Barat mulai dipadati ribuan pemudik. Sejumlah pemudik memilih mudik lebih awal agar dapat berkumpul bersama keluarga lebih lama. Ribuan pemudik mulai berdatangan di stasiun Cirebon, Jawa Barat pada Kamis sore. Penumpang kereta api tersebut merupakan para pemudik yang naik kereta api dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Kesulitan mendapatkan tiket pada masa arus mudik memaksa penumpang mudik lebih awal.
Sebagian besar justru memilih curi start pulang ke kampung halaman agar dapat berlibur lebih lama. Di Bekasi, dari Bogor, kita mau ke Kuningan, jadi ke Kuningan, cuma karena nggak ada stasiun, jadi kita turun di Cirebon. Tadi kita naik dari stasiun Bekasi. Tadi di stasiun mana padat? Alhamdulillah sih belum terlalu ramai. Bukan yang padat-padat banget, ramai, cuman masih bisa bernafas. Jadi belum yang ramai banget. Cuman tanda-tanda mulai mudiknya udah mulai kelihatan banget. Di awal karena memang untuk menghindari kemacetan atau kepadatan ketika arus mudik nanti. Bisa berlibur lebih lama juga ya? Iya benar Pak. Nah, satu lagi tadi pas di perjalanan gimana? Suasananya ramai atau Kalau untuk saat ini suasana di perjalanan tuh belum terlalu ramai, belum terlalu padat, tapi sudah mulai meningkat dari biasanya. Volume jumlah penumpang tiba di stasiun Cirebon dipastikan masih terus mengalami peningkatan. Mengingat masa mudik lebaran baru akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, sementara itu gerbang tol Pejagan di Brebes, Jawa Tengah mulai dipadati kendaraan pemudik. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Ya, kepadatan kendaraan pemudik dari arah Jakarta mulai terlihat di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah sejak Jumat pagi. Meski belum terjadi antrian panjang, namun 3 gardu tol telah dibuka oleh pengelola tol Pejagan Kanci. Sejumlah pengendara mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Namun mereka mengeluhkan kondisi jalan tol dari Cikarang hingga Cikampek yang sebagian masih dalam perbaikan. Akibatnya waktu tempuh menjadi lebih lama. Pemudik menggunakan bus mulai meramaikan terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Calon penumpang terlihat menunggu bus dengan tujuan kampung halaman masing-masing. Dan berikut laporan jurnalis iNews, Selena Yahya di terminal Kampung Rambutan. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, terminal Kampung Rambutan kini sudah mulai dipadati oleh beberapa calon penumpang yang hendak mengikuti arus mudik ke kampung halamannya masing-masing, pemirsa. Dan berdasarkan hasil yang saya dapatkan, update dari H-8 Lebaran sudah terdapat 620 penumpang yang melakukan perjalanan keluar kota. Dan kebanyakan dari Jakarta menuju Pulau Sumatera melakukan perjalanan ke arah Palembang dan juga Padang. Dan adapun penumpang yang melakukan perjalanan ke Pulau Jawa yaitu ke daerah Malang, Surabaya dan juga Yogyakarta, pemirsa. Dan beginilah situasi di Terminal Kampung Rambutan pada hari ini. Mungkin memang belum terlalu signifikan kepadatannya, namun diperkirakan akan melonjak lebih banyak lagi penumpang yang akan datang ke Terminal Kampung Rambutan di sore hari nanti. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Bisa 8 hari menjelang Lebaran, sudah banyak warga yang mulai memutuskan mudik lebih awal. Selain menghindari kemacetan, harga tiket jauh lebih murah dibandingkan mudik mendekati Hari Raya. Seperti yang terlihat di Terminal Cicahem, Kota Bandung, sejumlah pemudik mulai meramaikan sekitar area terminal sambil menunggu armada bus yang akan mengantarkan mereka menuju kampung halaman. Mereka umumnya pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para pemudik mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Di samping itu, harga tiket yang dijual pun jauh lebih murah dibandingkan mudik mendekati Hari Raya nanti. Karena biar kayak tiketnya nggak mahal, nggak murah. Kalau tanggal segini, besok udah harga beda lagi. Iya. Bicara mudik mana, Mas? Ke Tuban, Jawa Timur ya. Harga tiket murah sih. Murah, harga tiket murah. Terus ya sepi juga, nggak begitu rame. Masih kan nggak macet itu. Supaya nggak macet, soalnya bawa anak kan takut ngadet di jalan.
Rencana mau mudik kemana? Wonosobo. Ke Wonosobo. Oh, bareng anak berdua? Barang anak. Di Terminal Cicahem, Bandung, sendiri sedikitnya ada 165 armada reguler dan 10 unit armada tambahan dari Damri yang disiapkan bagi para pemudik. Di Terminal Cicahem, Bandung, sendiri sedikitnya ada 165 armada reguler dan 10 unit armada tambahan dari Damri yang disiapkan bagi para pemudik menuju jalur selatan seperti Tasikmalaya, Pangandaran, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas tol Purwomartani hingga Prambanan, Sleman, Jawa Tengah akan dibuka secara fungsional pada masa arus mudik Lebaran 2026. Pengendara dari arah Yogyakarta menuju Solo, Jakarta, dan Surabaya dapat melintasi tol ini. Namun pengendara dari timur menuju Yogyakarta belum dapat melintasi jalur ini. Dan berikut laporan jurnalis Ismalia di ruas tol Purwomartani. Berbagai kesiapan untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2026 tengah dipersiapkan. Salah satunya di gerbang tol Purwomartani yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Dan gerbang tol ini bisa mengurangi kepadatan di jalan nasional menuju Jogja Solo. Saat ini saya sudah bersama dengan tenaga ahli utama bidang umum humas dan administrasi BUJT Jasa Marga Jogja Solo, Bapak Ahmad Izi, dan juga Kabid Preservasi 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY, Bapak Aris Rudianto Nugroho. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Pak Izi, boleh dijelaskan seperti apa mekanismenya nantinya gerbang tol fungsional ini akan diberlakukan? Baik, terima kasih. Jadi kami dari PT Jasa Marga Jogja Solo pada masa libur Lebaran tahun 2026 ini akan mengoperasikan Jalan Tol Jogja Solo segmen Purwomartani Prambanan secara fungsional. Artinya jalan tol tersebut bisa dilalui oleh pengguna jalan namun masih belum bertarif. Tapi karena ini secara fungsional saja, jadi kendaraan yang bisa melalui jalan tol tersebut hanya untuk kendaraan golongan 1, kendaraan kecil non-bis. Nah, jalur fungsional ini akan dioperasikan hanya untuk melayani kendaraan yang akan meninggalkan kota Jogja saja. Jadi yang akan keluar dari kota Jogja menuju ke Solo atau lanjut ke Surabaya maupun ke Jakarta dapat melintasi Jalan Tol Jogja Solo segmen Purwomartani Prambanan ini secara gratis. Saya akan bertanya dengan Pak Aris. Kalau untuk Bina Marga sendiri seperti apa kesiapannya di gerbang tol fungsional ini, Pak? Ya, baik, terima kasih untuk Bina Marga melalui BPPJN Jateng DIY. Saat ini kita tahu bahwa Tol Purwomartani ini pintu keluarnya langsung ketemu dengan jalan nasional, ruas jalan Janti Prambanan. Di sini ada 3 lokasi yang kita identifikasi ini rawan kemacetan ya di beberapa simpang, simpang Raden Ronggo, simpang Prambanan, dan juga simpang Maguwo. Nah, di sini kita siagakan yang pertama ada posko di ruas Janti Prambanan. Di posko ini disiagakan selain personel petugas piket 24 jam, di sana juga kita siagakan beberapa material untuk penanganan darurat, di antaranya TCM. Nah, selain itu juga kita ada unit peralatan di mana di sana disiagakan alat berat itu ekskavator, ada wheel loader, kemudian juga ada dump truck, di mana sewaktu-waktu jika terjadi bencana ini alat-alat ini bisa segera dimobilisasi untuk menangani bencana tersebut. Ada satu lokasi yang rentan longsor kalau di Jogja itu di daerah Piungan Patok itu dan Patok Gading, yaitu notabene lokasi berbukit-bukit yang itu untuk mengantisipasi longsor, alat-alat tersebut siaga untuk kemudian dapat dimobilisasi. Baik, terima kasih Pak Aris dan juga Pak Izi atas waktunya. Sehat selalu. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana tadi kesiapan dari gerbang tol fungsional, gerbang tol Purwomartani, dan untuk para pemudik tetap dihimbau jika lelah bisa beristirahat di posko-posko atau mungkin rest area yang sudah disediakan, dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga kendaraan Anda. Dari Jogja, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan.